Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobatkom, apa kabar nih? Bertemu lagi dengan saya Abi Satria di program Tok Tok Kominfo. Waduh, Tok Tok Kominfo kali ini akan membahas tentang ekosistem startup yang terus berkembang. Udah tahu kan ya, startup itu apa guys? Iya, startup itu adalah perusahaan-perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi yang sedang berkembang. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan startup ini bersama dua narasumber yang sebelumnya juga sudah pernah nih tampil dan tayang di Tok Tok Kominfo. Kita sambut kembali. Yang pertama ada Bang Luat Sihombing. Beliau adalah Koordinator Bisnis Matchmaking Direktorat Ekonomi Digital sejak 2021 hingga sekarang. Dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital, Kepala Seksi Audit Manajemen Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Kepala Seksi Pengembangan Produk Industri Konten Multimedia. Selamat siang Bang Luat, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Abi, apa kabar? Ketemu lagi. Alhamdulillah, saya baik. Terima kasih Bang Luat udah bersedia hadir walaupun virtual nih. Kita masih bertemunya virtual lagi. Semoga nanti kita bisa bertemu offline ya Bang Luat. Iya, kangen juga nih bisa offline. Baik, terima kasih Bang Luat. Narasumber kita yang kedua saat ini juga sudah hadir secara virtual bersama kita. Beliau adalah Mas Sony Hendra Sudaryana, selaku Koordinator Pemberdayaan Kreativitas, Teknologi Informasi, dan Komunikasi. Yang juga sebagai pelopor Startup Studio Indonesia dan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Selamat siang Mas Sony. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Sony? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Sony sudah berkenan hadir untuk sebagai narasumber Tok Tok Kominfo lagi nih Mas Sony. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait Hub ID dan juga DIN ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti setelah ini. Baik, guys, rekan-rekan, netizen yang baik dan budiman, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini pada tahun 2022 telah menjalankan program Hub ID Accelerator Startup Digital dengan memfasilitasi 24 startup digital yang mengikuti seluruh aktivitas di dalam Hub ID dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan skala bisnis startup tersebut. Nah, selain itu juga, Indonesia sebagai presidensi G20 akan melanjutkan event G20 Innovation League dengan perubahan konsep dan tema kegiatan menjadi G20 Digital Innovation Network atau DIN. Digital Innovation Network menitik beratkan pertemuan bisnis antara startup dan pemilik modal ventura terkurasi dari masing-masing negara anggota G20. Waduh, keren banget ya. Oke, kedua acara ini akan menjadi agenda besar Kominfo pada tahun 2022 ini guys. Langsung aja, aku akan nanya-nanya terkait Hub ID dulu ke Bang Luat Sihombing. Bang Luat, jadi sebenarnya Hub.id ini, akselerator ini tuh apa sih Bang Luat? Oh iya, Mas Abi, jadi Hub ID itu program buat startup sih sebenarnya. Jadi kita hadir untuk membantu startup untuk bisa mendorong bisnisnya bisa sustain, bisa scaling up dengan fokus kepada bisnis matchmaking, mempertemukan mereka, menjalin pertemuan bisnis dengan mereka antara startup dengan pelaku bisnis mulai dari pemerintah, korporasi, BUMN gitu, dan juga at the end dengan investor. Jadi Hub ID itu terdiri dari dua kegiatan sebenarnya. Ada akselerator, itu program selama 5 bulan, kita menjalin startup sekitar kayak tahun ini 24, tahun lalu itu ada 43, lalu akan ada Hub ID Summit juga. Hub ID Summit itu akan menjadi event tahunan yang kita selenggarakan, jadi membawa startup-startup bertemu khusus dengan para venture capital dan juga business partner selama 2 hari di Bali. Sempat diinfoin tahun lalu dengan tahun ini jumlahnya berbeda ya Bang Luat. Nah, sejak kapan sebenarnya Hub ID Accelerator ini dilaksanakan sih Bang Luat? Kalau akselerator sendiri dilaksanakan mulai tahun lalu, sedangkan summit akan dimulai dari tahun ini. Hub ID Summit-nya dimulai dari tahun ini. Kalau tujuan besarnya terkait dengan Hub ID Accelerator ini kemana nih Bang Luat arahnya? Oke, tujuan besarnya adalah bahwa si startup ini kan sebenarnya di Indonesia pertumbuhan startup terus meningkat nih setiap tahun, semakin banyak gitu ya. Tapi yang menjadi salah satu
identifikasinya masalahnya adalah bahwa bagaimana bisnis mereka bisa berkesinambungan. Nah, untuk memiliki bisnis berkesinambungan, maka mereka harus punya, kalau kita istilahnya adalah backbone bisnis yang kuat gitu loh. Jadi tulang punggung bisnis yang kuat itu berarti harus banyak melakukan sinergi, kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak. Mulai dari apakah itu dengan pemerintah, pelaku sektor bisnis swasta, maupun BUMN, maupun dari dan juga mendapatkan akses pendanaan dari para investor. Jadi goal utamanya adalah untuk mendukung backbone bisnis para si startup ini supaya mereka bisa sustain dan juga bisa naik kelas lah istilahnya sekali up. Baik, Bang Luat, backbone bisnisnya tuh penting ya. Tapi kita tahu bersama bahwa startup itu kan model bisnisnya juga beraneka ragam, banyak sektornya. Lalu sebenarnya startup dari sektor mana aja sih yang akan dipilih untuk bergabung di Hub ID Accelerator ini, Bang Luat? Oke, kalau di Accelerator itu ada 5 sektor bisnis yang kita bawa di tahun ini, yaitu mulai dari B2B atau Enterprise Solution. Yang kedua adalah SME Enabler. Yang ketiga adalah Financial Services. Lalu yang keempat itu di logistik. Dan yang yang kelima itu adalah Agriculture dan Aquaculture. Sementara untuk Hub ID Summit nanti yang mau diselenggarakan di tanggal 5 dan 6 September nanti, kita memiliki bisnis yang sektor bisnis yang kita berbeda, yang mau kita rekan 80 startup tuh dari Enterprise and Government Tech, Social Commerce and SME Enabler, lalu Agri-Tech dan termasuk di dalamnya ada Fisheries dan Agriculture, lalu Health Tech dan juga Web 3.0 gitu. Mengikuti program Hub ID Accelerator ini, apakah harus sudah mendapatkan pendanaan seri tertentu gitu misalkan atau gimana nih? Oke, kita ngejar bahwa mereka yang pertama adalah sudah berdiri mungkin lebih dari 2 tahun, lalu mereka sudah melewati sudah melampaui masa post revenue atau sudah ada traction. Kenapa? Supaya kita mendapatkan startup yang memang bisnisnya sudah tervalidasi di awal, jadi bukan hanya ideation saja. Jadi perkiraan sih di antara seed sampai di pre-series A. Tadi menarik banget, apalagi besok ini berarti kurang dari 1 bulan lagi, tanggal 5 September itu akan ada summitnya ya Bang Luat. Lalu apa aja sebenarnya sih rangkaian dari Hub ID Accelerator ini? Pasti kayaknya rangkaiannya panjang kan Bang Luat? Kalau di Accelerator kita banyak fitur ya, aktivitas yang dijalankan. Mulai dari mereka dapat mentoring dengan para mentor-mentor yang sudah berpengalaman di industri, lalu juga mereka mengikuti business matchmaking secara offline. Jadi kita mengundang para stakeholders tadi yang disebutkan tadi, pemerintah, pelaku bisnis swasta, BUMN, dan itu berkumpul untuk bersinergi. Jadi kita sudah mapping dulu nih, apa nih kebutuhan para pelaku industri lain nih, sektor pemangku kepentingan lain. Lalu apa yang menjadi supply inovasi yang bisa diberikan oleh startup. Lalu kita sinergikan, kita mappingkan, lalu kita pertemukan mereka. Lalu kita juga ada networking session untuk mempertemukan mereka dengan para pemerintah daerah supaya mereka bisa mencoba expansion market atau memperluas pasar mereka ke daerah-daerah lain di luar dari originnya mereka, asalnya mereka. Lalu mereka juga akan dapatkan pitching mentoring sampai nanti ujungnya di demo day. Nah, dan setelah itu event besarnya nanti adalah Summit. Itu bukan hanya 24 startup ini, tapi akan diikuti 80 startup Indonesia di tanggal 5-6 nanti gitu. Jadi ada 2 nih, Accelerator dan Summit. Itu Mas Abi. Oke, mentoring, business matchmaking, kemudian dipertemukan dengan pemerintah, pemerintah daerah biar bisa expand di luar dari originnya mereka. Betul. Tapi ada lagi nggak Bang Luat yang akan didapatkan oleh 24 startup ini dan 80 tadi ya untuk yang di Summit itu yang bergabung di Hub ID ini? Maaf Mas Abi, agak putus tadi. Ya, selain mentoring, business matchmaking, dan pertemuan dengan pemerintah daerah agar mereka bisa expand selain dari originnya mereka, ada hal lain lagi nggak Bang Luat yang akan didapatkan oleh startup ini yang bergabung di Hub ID ini? Kalau di Accelerator ada satu terakhir adalah 5 startup terpilih nanti
kita akan fasilitasi mereka untuk bisnis trip di Amerika Serikat ke Silicon Valley gitu, dan mereka akan bertemu dengan para enterprise digital di sana dengan harapan bahwa mereka bisa mencari partners, bisa mencari investor, langsung directly ketemu di Amerika kayak gitu. Jadi ada 5 startup terpilih nantinya dari 24 yang di akselerator. Dari 24 yang di akselerator, 5 terpilih akan diterbangkan ke Amerika, dan itu akan membuka jembatan peluang yang lebar dan luas sekali ya Bang Luat ya? Iya, kita juga kan lihat bahwa harusnya potensinya besar ya. Kita akan inspirasi dulu bagaimana Pak Jokowi pergi ke Silicon Valley juga, akhirnya memperkenalkan seperti Gojek dan Traveloka dan lain-lain, ketemu dengan para big tech di sana kayak Google dan lain-lain, akhirnya exposure-nya sangat besar. Baik, siap. Terima kasih Bang Luat. Jangan kemana-mana dulu, kita nanti akan ngobrol lagi. Tapi aku akan ngajak ngobrol Bang Sony dulu nih. Selain Hub ID, juga ada Digital Innovation Network atau DIN, yang merupakan pertemuan bisnis antara startup dan pemilik modal Ventura atau capital venture terkurasi dari masing-masing negara anggota G20. Selamat siang Mas Sony. Mas Sony, jadi apa itu G20 Digital Innovation Network nih di dalam rangkaian presidensi G20 ini? Ya, G20 Digital Innovation Network itu sebenarnya continuation atau keberlanjutan dari G20 Innovation League yang diinisiasi di presidensi Italia tahun lalu dengan sedikit enhancement terkait konsep dan agendanya. Jadi hal basic yang berubah lebih ke, pertama ya namanya berubah dan konsepnya juga berubah. Kalau dulu mungkin lebih ke liga ya, semacam perlombaan, lebih kompetisinya lebih kental. Sekarang lebih ke networkingnya. Jadi kita berharap lebih banyak terjadi networking di eventnya. Kan dilaksanakannya kapan nih G20 Digital Innovation Network ini, Mas Sony? Atau sudah berlangsung saat ini? Kita lagi on preparation, koordinasi dengan all the G20 members, tektokan ya, ada Indonesia dengan ngurusin 20 lebih negara. Kemudian kalau acaranya sendiri kita akan di tanggal 2, 3, dan 4 September bulan depan di Bali di Nusa Dua. Hal yang mendasari kegiatan Digital Innovation Network ini kan adalah enhancement dari yang sudah dicetuskan di G20-nya Italia ya, Mas Sony? Ya. Atau ada hal lainkah yang mendasari adanya perubahan atau inovasi tambahan yang akhirnya mencetuskan lagi G20 Digital Innovation Network ini, Mas Sony? Ya, sebenarnya tujuannya banyak berubah juga. G20 Digital Innovation Network ini aim to become a premier forum. Jadi kita berharap menjadi premier forum untuk negara-negara G20 share knowledge terkait digitalisasi, kemudian encourage discussion, dan yang terpenting adalah build partnership di antara global innovation player. Itu 3 key point utama yang pengen dicapai dalam forum ini. Baik, siap. Jadi ternyata banyak sekali perbedaannya, walaupun ini embrionya adalah dari Digital Innovation League ya. Yang di Italia itu. Ada perbedaan dasar lagi nggak, Mas Sony, terkait dengan antara DIN dan DIL ini? Perbedaan mendasarnya juga ini ya, lebih ke lokasi. Kita lebih milih lokasi juga yang lebih represent Indonesia, lebih ke bisa showcasing culture. Kalau di Italia mungkin lebih ke formal, kita sekarang lebih ke semi formal, sehingga para peserta nggak cuma fokus di meetingnya, tapi juga lebih ke networking dengan suasana yang lebih mungkin lebih casual. Pelaksanaannya dan konsep acaranya ini kan pasti bakal beda banget ya dari Digital Innovation League ini. Apa sebenarnya harapan dan target dari perubahan konsep, perubahan beberapa hal lainnya dari enhancement dari Innovation League ini, Mas Sony? Ya, selain 3 yang utama ya, yang 3 mulai dari showcasing inovatif solution dari startup, kemudian kita share knowledge dan insight terkait innovation di antara negara-negara G20, dan juga yang terakhir enhance stakeholder partnership. Kita juga fokus ke
kita mengundang juga di luar. Kalau tahun lalu fokusnya ke startup dan venture capital, tahun ini kita mengundang startup 100 plus startup dari 20 negara plus, kemudian venture capitalist kita undang juga 100 plus juga, kemudian yang baru kita juga mengundang policy maker, pejabat pemerintah yang fokusnya terkait transformasi digital juga, dan yang terakhir adalah corporate yang mempunyai strong track record terkait digital ecosystem di masing-masing negara. Jadi kita bedanya mengundang 4 itu plus konsepnya yang tadi berubah plus objektifnya yang 3 itu. Baik, Mas Sony, ini kan dalam rangkaian presidensi G20 di Indonesia. Tahun depan kan akan berlanjut ke negara lainnya. Apakah ada target yang ingin bisa diteruskan akhirnya hingga ke presidensi-presidensi berikutnya, atau mungkin target-target lain yang benar-benar targetkan untuk Digital Innovation Network ini, Mas Sony? Selain mengenhance dari konsep dan agenda dari eventnya, G20 Presidensi Indonesia juga pengen mengemphasize spirit dari kolaborasi melalui organisasi ini ya, G20 Digital Innovation Network. Pertama ya berubah namanya, yang kedua mungkin kita pengen nanti dari setelah Indonesia presidensi, kita berharap bahwa India presidensi bisa mengadopsi event ini untuk menjadi agenda mereka, side event agenda mereka tahun depan. Jadi dan kita udah mulai pembicaraan itu, dan mudah-mudahan India akan meneruskan legacy ini. Mas Sony, untuk jawaban-jawabannya, aku boleh undang satu lagi Bang Luat, kita akan ngobrol bertiga terkait dengan Hub ID Accelerator dan juga DIN ini atau Digital Innovation Network. Mas Sony, Bang Luat, dari kedua program ini, Hub ID Accelerator dan juga Hub ID Summit dan Digital Innovation Network ini sama-sama melibatkan perusahaan startup, kemudian juga venture capitals, serta pembuat kebijakan. Lalu apa yang membedakan kedua program ini jika dilihat dari sisi goals dan juga konsep acaranya sendiri, Bang Luat, Mas Sony? Mungkin dari Bang Luat dulu, silakan. Iya, kalau tadi disampaikan Mas Sony, kalau DIN itu kan Digital Innovation Network itu fokus kepada negara-negara anggota G20, dan kita lihat bahwa yang akan hadir di Digital Innovation Network ini adalah negara-negara yang bisa kita bilang adalah memang 20 terbesar secara GDP di dunia gitu. Nah, tentunya adalah keterwakilan visi startup mereka itu akan memberikan dampak yang baik ke startup kita. Maka kenapa kita juga menyelenggarakan Hub ID Summit berdekatan dengan G20 DIN, bahwa kita ingin memberikan optimal manfaat dari seluruh ekosistem yang hadir selama G20 nanti kepada startup-startup yang ada kita. Pembedanya ya hanya lebih kepada bahwa di DIN itu adalah startupnya negara-negara dari anggota G20. Nah, kalau di HPD Summit fokus kepada startupnya kita sendiri gitu. Tapi pelaku visinya, bisnis partnernya itu kita harapkan dari bukan tapi juga dari seluruh dunia seperti itu. Baik, sebelum ke Mas Sony, pelaksanaannya kan akan DIN dulu baru Hub ID Summit ya. Apakah para 24 startup di akselerator ini yang nanti akan tampil di Summit dan juga 80 tadi itu akan didatangkan juga untuk mengikuti DIN juga, Bang Luat? Oke, kalau di DIN itu nanti akan 5 startup yang terpilih, yang dikurasi dari Indonesia sebagai keterwakilan Indonesia di G20 DIN. Tapi kalau untuk HPD Summit kita sudah kurasi 80 startup, ada yang beberapa dari akselerator dan juga karena kita terbuka secara umum kalau untuk Summit, jadi juga berbagai dari program kita juga ada yang dari startup studio yang dikelola dari tim pemerintah informatika di tempatnya Mas Sony, ada dari akselerator, ada juga dari luar-luar karena kita terbuka sifatnya untuk Summit karena manfaatnya kita ingin berikan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya gitu, Mas Abi. Siap, terima kasih Bang Luat. Pertanyaan yang sama untuk Mas Sony terkait dengan bedanya Hub ID Accelerator Summit dan juga DIN ini dari sisi goals dan konsep acaranya, Mas Sony. Nanya beda dong, persamaannya sekarang. Tadi kan perbedaannya. Ya, persamaannya. Persamaannya, kita pengen showcasing ekosistem startup yang vibrant di Indonesia ya. Jadi emang kita sengaja week itu penuh tuh.
Jadi teman-teman dari luar negeri yang pengen terbang seminggu lebih itu bisa, gak usah kemana-mana, udah cukup stay di Bali, bisa ikut several event, mulai dari beberapa event, side event, dan khususnya Kominfo itu ada 2 yang gede ya, terkait startup ya, Digital Innovation Network plus Hub ID. Itu kita pengen nunjukin bahwa Indonesia ini Digital Energy of Asia, jadi emang bener-bener lagi rame nih di Indonesia, dan kita invite dari seluruh negara ya, khususnya G20 untuk ngelihat bahwa perkembangan Indonesia, how unicorn was born in Indonesia during the pandemic. Itu salah satu talk show yang mau kita angkat, dan kita pengen intinya sih pengen showcasing betapa market dan ekosistem startup di Indonesia yang semakin vibrant, dan kita pengen ngajak negara-negara untuk terlibat aktif di dalam pengembangan ekosistem ini ke depannya. Baik. Waduh, berarti ini nggak cuma sekedar berfokus pada anggota G20 untuk yang DIN dan juga startup di Hub ID Accelerator dan juga Summit, tapi ini juga sebagai etalase untuk kita unjuk ke para anggota G20 ini ya. Ya. Nah, dari G20 untuk yang presidensi itu kan juga ada undangan di luar anggota G20. Apakah itu juga akan dilibatkan juga, Mas Sony? Ya, kita ada beberapa guest country yang kita spesifik undang untuk hadir, dan kita juga berharap yaitu nggak cuma sharing knowledge, terus saling showcasing teknologi, tapi juga kita pengen lebih banyak mengenhance multi-stakeholder partnership. Jadi kita dengan menyediakan business opportunities dan momentum untuk network dan kolaborasi. Kalau kita nggak bikin ini kan susah mereka ketemu kalau nggak ada eventnya. Makanya kita bikin event sengaja ya, 2 ini kita barengin ya, biar mereka nggak bolak-balik terbang, fly in, fly out gitu ya. Dan juga yang kedua juga untuk ini attract bahwa Indonesia open for wisatawan gitu. Lebih ke kenapa kita juga milih Bali, khususnya di lokasinya Nusa Dua ya, agar lebih attract lagi wisatawan untuk mau kembali atau berkunjung ke Indonesia. Baik, siap. Semoga ini acaranya akan lancar karena akan dibarengin satu rangkaian, dan juga dalam rangkaian presidensi G20 ini juga. Bang Luat tadi sempat dibahas terkait yang 80 itu juga dibuka untuk umum di luar dari yang 24 startup accelerator. Apakah sudah ada nama-namanya atau saat ini masih dalam proses dipersilahkan untuk mendaftar bagi para startup yang belum masuk, Bang Luat? Ya, sampai sekarang sih sudah ada beberapa nama ya, Mas Abi. Jadi memang sudah kita dapatkan nama-namanya yang kita kurasi, karena kita waktunya kan tinggal 3 mingguan lagi nih, tinggal 3 minggu, 4 minggu lagi. Jadi nama-nama sudah kita dapatkan tadi. Nama-nama itu tidak hanya dari 24 tadi gitu, tapi dari kita juga menjaring dari program Startup Studio yang dikelola di Kominfo juga, lalu juga kita ngambil dari startup builder lainnya, ekosistem lainnya, karena bagaimanapun Summit ini nantinya karena berdampak dari DIN adalah etalase, kayak kata Mas Andi, ini etalase bukan Kominfo doang soalnya. Kita nih Kominfo bertugas untuk menunjukkan etalase dari secara Indonesia, secara keseluruhan Indonesia landscape gitu loh, bahwa segini besarnya loh ekosistem startup di Indonesia, apalagi yang posisinya di early stage, mulai dari seed, pre-seed sampai ke pre-series A, bagaimana mereka adalah startup yang the next to be unicorn, the next to be big enterprise di Indonesia, bahkan mungkin di dunia seperti itu. Jadi namanya sudah ada dan terdiri dari seluruh komunitas startup yang ada, kita ajakin kemarin untuk memberikan informasi ada summit, jadi mereka pada daftar, kita kurasi seperti itu. Baik, siap. Aku penasaran sama satu hal, Mas Sony, Bang Luat, terkait dengan capital ventures-nya. Karena tadi kan disampaikan bahwa untuk yang di Digital Innovation Network dan juga Hub ID itu juga sama-sama akan mempertemukan ke capital ventures. Apakah capital ventures yang akan dihadirkan dan dipertemukan dengan para anggota presidensi G20 dan juga para startup ini, apakah sama atau dibedakan? Mas Sony, boleh? Oh iya. Kalau dari venture capital, sebenarnya yang kalau di Digital Innovation Network yang menseleksi dari negara masing-masing, Mas Abi. Jadi Indonesia akan ngirim 5 gitu ya, prominent VCs yang actively invest
visi on startup di negara masing-masing. Jadi mereka akan melihat kriterianya dan akan mengirimkan 5 venture capital yang aktif dan yang prominent di negara masing-masing untuk hadir di Bali. Kalau mungkin dari konsepnya dari Hub ID agak berbeda, karena kalau di DIN itu proses kurasi dan invitation-nya dari negara masing-masing. Baik. Lalu untuk yang Hub ID ini apakah hanya dari prominent 5 venture capital itu atau menghadirkan juga dari yang sudah dihadirkan oleh presidensi G20 ini, Mas Bang Luat? Oke, kita sampai sejauh ini tetap buka pendaftaran buat para visi dan business partner. Jadi kita memang mengundang baik dari lokal maupun dari luar. Makanya beberapa waktu lalu kita melakukan 2 kali visi engagement. Visi engagement ini adalah kita melakukan presentasi, membawa keterwakilan startup untuk bertemu para visi-visi yang ada di Jepang dan Singapura kemarin untuk memperkenalkan bahwa bagaimana update tentang ekosistem startup di Indonesia, bisnis di Indonesia, lalu meyakinkan mereka kenapa mereka harus datang ke summit. Kita informasikan juga ada G20 DIN sebegitu besar, crowd yang ada nanti selama 1 minggu di Bali untuk mereka bisa melakukan networking, bisnis meeting dan lain-lain. Jadi itu kita lakukan untuk mengoptimalkan apa yang mau kita lakukan selama seminggu nanti di Bali seperti itu. Jadi kita ngundang visinya tidak hanya dari lokal tapi juga dari luar, karena kita justru berharap bahwa semakin banyak visi-visi yang mungkin belum punya portfolio di Indonesia akhirnya melihat Indonesia, apalagi Southeast Asia yang terbesar adalah Indonesia ya, mereka lihat Indonesia untuk bisa mendapatkan profil-profil investasi dari startup kita. Ya, baik. Mas Sony, tadi Bang Luat sempat sampaikan bahwa 5 startup yang sudah terkurasi, ini berarti yang 5 yang akan diberangkatkan ke Amerika itu yang akan dihadirkan di DIN ya, Bang Luat? Oh, beda lagi? Beda. Different. Oh, Different. Oke. Jadi yang 5 di DIN itu tidak akan diberangkatkan ke Amerika, karena memang beda tujuannya gitu, Bang Luat? Ya. Oke. Iya, Mas jadi Sony, 5 di DIN itu adalah memang 5 yang mewakili Indonesia hadir di Bali dalam forum G20 Digital Innovation Network gitu. Tapi kalau 5 yang tadi itu adalah bagian dari akselerator kalau itu. Gitu. Oke, baik. Apakah akan ada target khusus Mas Sony dari 5 yang dihadirkan di DIN ini untuk dapat mungkin target-target ya bisa dikawinkan dengan visi dari negara anggota tertentu misalkan? Ya, sebenarnya ini ya, mungkin aku jelasin biar nggak bingung ya. Jadi tema G20 Digital Innovation Network tahun ini message yang kita pengen emphasize itu untuk G20 Presidensi Indonesia dan DEWG, temanya adalah The Rise of Digital Economy, Post-Pandemic Recovery and Beyond. Dengan kita memprioritaskan ada 5 sektor. Yang pertama, ini refer terhadap priority sektor di isu di DEWG ya. Yang pertama adalah healthcare, sektor startupnya ya. Pertama startup di bidang healthcare, startup yang kedua yang di bidang green and renewable energy, yang ketiga smart society, yang keempat financial inclusivity, dan yang kelima adalah supply chain. Jadi masing-masing 5 itu akan masing-masing mewakili 5 priority sektor itu, Mas Adi. Dan target kita sih nanti di ujungnya salah satu deliverables-nya selain networking, entah itu business deals, investment ataupun kolaborasi, access to market, anything can happen kalau di ini ya, di forum ini, karena dari namanya aja innovation network, jadi lebih fokus ke networknya. Tapi salah satu deliverables-nya adalah white e-book, semacam buku putih terkait inovasi yang akan memilih dari 100 startup itu akan dipilih 10 startup yang paling inspiring during the event ataupun selama pandemi yang terkait dengan 5 sektor prioritas itu. Jadi masing-masing sektor akan dipilih 2 dan akan ada 10 startup yang masuk report itu, dan akan ceritanya akan kita sebarkan di antara member G20. Nah, salah satu targetnya itu. Tahun lalu Indonesia berhasil memasukkan 2 startup, Mas Adi. Yang startupnya yang pertama terkait AI itu ada Ruang Guru, dan yang kedua untuk healthcare ada Nala Genetics. Jadi 2 itu yang ceritanya masuk ke dalam white e-book tahun lalu yang di Digital Innovation League di Italia.
Baik, baik. Dengan konsep yang casual, santai, dan juga menunjukkan Indonesia, terutama Bali di Digital Innovation Network ini, dan dengan harapan yang tadi Mas Sony sampaikan, berarti nanti akan ada disiapkan kayak bilateral room gitu untuk matchmaking antara ventures dan juga para startup ini ya, Mas Sony? Ya, kita ada networking platformnya. Bahkan sebelum event itu bisa diakses. Jadi semacam platform untuk matchmaking. Ada 3 modul utama nanti bisa diakses. Yang pertama adalah information portal terkait event, news dan artikel. Yang kedua adalah menu atau modul terkait networkingnya. Ada user profile, communication, terkait chat, messagingnya ke antara peserta, dan yang penting adalah scheduling tools. Jadi meeting one-on-one-nya bisa kita schedulekan sebelum kita berangkat ke Indonesia dari negara masing-masing ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait conference-nya, daily agenda, update dan announcement, dan conference tool. Harapannya di meeting tersebut kita targetkan di sistem kita bisa menjadwalkan 5.000 one-on-one meeting dengan target kita target sih kita 50% dari 5.000 mungkin 2.500 meeting yang happen on the spot, bisa virtual ataupun kita bisa hybrid meetingnya, dan harapannya dari 2.500 meeting itu bisa ada business deal yang bisa ada follow up meeting berikutnya. Baik, baik, baik. Waduh, semoga semuanya lancar acaranya, Mas Sony, sampai dengan target-target tadi minimal 50% dan lain sebagainya. Bang Luat, terkait dengan Hub ID ini dan juga DIN ini kan semuanya sebenarnya adalah rangkaian dari presidensi G20 Indonesia yang pada akhirnya nanti di KTT-nya ya, para presiden akan hadir, bertemu gitu kan, dari mulai Digital Economy Working Group dan berbagai side event yang kita lakukan seperti salah satunya ini. Apakah akan ada harapan atau mungkin apakah ada yang ingin dibawa gitu dari Hub ID ini menuju ke KTT nanti, Bang Luat, dari para akselerator ataupun startup-startup ini, Bang Luat? Dari kita, karena kita nggak directly under side event daripada G20 ya, yang under G20 itu langsung kan adalah DIN. Jadi message paling penting sebenarnya yang kita harapkan bisa dibawa ke Leader Summit nanti adalah dari DIN-nya sendiri. Dan mudah-mudahan sih sebenarnya nanti akan ada startup Indonesia yang bisa ter-highlight tadi di antara 10 yang disampaikan Mas Sony tadi, untuk ceritanya bisa carry on sampai ke presidensi berikutnya, masuk dalam speech-nya Pak Presiden. Harapan kita sih bisa seperti itu ya Mas Sony ya. Betul, betul. Ya, baik. Waduh, benar banget karena ini, wah ini aku sampai merinding sendiri nih dengarnya cerita dari Bang Luat sama Mas Sony. Semoga semuanya lancar, baik Hub ID Summit hingga ke DIN. Sebelum mengakhiri obrolan kita, karena sepertinya semua topik sudah dibicarakan dan semuanya sudah kita obrolin terkait dengan Digital Innovation Network dan juga Hub ID ini. Boleh Bang Luat dan juga Mas Sony berikan closing statement atau mungkin hal yang belum disampaikan kepada para Sobatkom yang sedang menonton Tok Tok Kominfo pada hari ini. Silakan, boleh dari Bang Luat dulu. Ya, kita ingin menunjukkan kepada Sobatkom semua bahwa kita pemerintah sangat serius untuk mendorong inovasi digital di Indonesia, yang dalam hal ini melalui ekosistem startup digital. Nah, ekosistem ini bisa bertumbuh karena banyak melakukan sinergi, kerjasama, mendapatkan investasi dari para venture capital dan kolaborasi dengan para bisnis startup, dan ini yang kita optimalkan. Dengan begini harapan kita bahwa pemain startup digital, pelaku startup digital Indonesia, pebisnisnya ini menjadi semakin besar dan menjadi Indonesia menjadi negara yang dipandang bisa menjadi pelaku utama daripada inovasi teknologi, tidak hanya mungkin di Indonesia, tidak hanya mungkin di regional ASEAN, tetapi juga di kancah global. Dan kita harapkan bahwa teman-teman semua, terutama mungkin dari sini yang menjadi bagian dari ekosistem startup digital, juga nanti bisa untuk terus terlibat dalam program-program startup di Kominfo, di pemerintah, yaitu mulai dari adanya 1000 startup, ada startup studio, dan yang HUB ID Accelerator. Jadi dan juga para pelaku investasi, VC, angel investor, dan lain-lain bisa bertemu dengan kita nanti
di Hub ID Summit di tanggal 5-6 September 2022 di Bali. Thank you Mas Abi. Siap, terima kasih Bang Luat. Selanjutnya dipersilakan kepada Mas Sony untuk closing statement-nya. Ya, dengan Indonesia menjadi presidensi G20 tahun ini dan juga khususnya adanya side event Digital Innovation Network ini, kita berharap bahwa Indonesia bisa showcasing progres dan betapa vibrantnya ekosistem startup di Indonesia. Dan mungkin kalau di all economy ya, kita udah ketinggalan jauh ya di all economy, tapi ketika kita masuk ke digital economy, kita sangat kompetitif. Mungkin bisa dilihat tahun lalu di mana kita bisa mengirimkan 2 startup menjadi 10 besar terbaik Digital Innovation League, dan itu kita harus salut ya dengan kemampuan teman-teman anak-anak muda di Indonesia untuk bikin inovasi yang diakui secara global ya. Mungkin semangatnya ya ini sih, internet nggak hanya menghubungkan kota-kota di Indonesia, Jakarta dengan seluruh kota di provinsi di Indonesia, tapi juga menghubungkan kota-kota ini dengan seluruh kota di dunia. Pertanyaan, dan akan membuka banyak kesempatan bagi anak-anak muda di Indonesia ya. Pertanyaannya, siapkah kita bersaing dengan negara-negara lain? Kita akan connect dengan London, Amerika, apa kita udah siap? Pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Sony dan juga Bang Luat. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya Mas Sony terkait siap atau enggaknya, apalagi disandingkan dengan negara-negara besar, kita pasti siap dong, karena kita udah punya banyak startup dari berbagai model bisnis yang bisa kita banggakan, kita showcasingkan sebagai etalase kepada para anggota presidensi G20 dan juga seluruh negara yang menyaksikan rangkaian presidensi G20 di Indonesia ini. Dan semoga dari akselerator startup Hub ID Accelerator dan juga hingga ke Summit besok, terutama dari 5 yang terpilih ini bisa meningkatkan proses bisnis mereka dan juga meluaskan, expanding semua proses bisnis mereka hingga bisa menjadi perusahaan rintisan yang membanggakan Indonesia dan ujung-ujungnya adalah bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Luat, Mas Sony, kita sampai jumpa bertemu di lain kesempatan, mungkin di Bali nanti ya, di Nusa Dua. Siap, ya. Baik. Siap. Terima kasih Mas Sony, Bang Luat. Baik, itu dia rekan-rekan, guys, netizen, warganet dan juga Sobatkom sudah menonton sampai dengan akhir Tok Kominfo. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube kan Kominfo TV. Diklik dulu tombolnya yang bawah yang merah, komen, dan share ya. Saya Abi Satria, pamit undur diri di Tok Kominfo episode 80 bersama Bang Luat dan juga Mas Sony. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa terapkan progres menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Dadah!